Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sepertinya ya, Simone Inzaghi benar-benar menginspirasi pelatih-pelatih dunia ya untuk bermain dengan 3 back setelah keberhasilannya membawa Inter ke final Liga Champions musim lalu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa dini hari nanti akan ada big match kita yang ketiga di bulan Februari teman-teman. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Inter akan menghadapi Atletico Madrid di Giuseppe Meazza. Ini seharusnya menjadi partai jaminan seru sih. Dan serunya bukan cuma karena soal kualitas ya. Kalau kualitas tidak perlu diragukan lah. Tetapi yang gua suka justru latar belakang non teknis nih. Karena di partai dini hari nanti ini akan menjadi penanda kembalinya Diego Simeone ke Giuseppe Meazza ya. Simeone adalah salah satu pilar lini tengah kita sewaktu di zaman Ronaldo botak. Sebelumnya Simeone sangat amat erat dikaitkan akan melatih Inter. Tetapi kenyataannya ternyata kembalinya Diego Simeone ke Giuseppe Meazza bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai lawan Inter di babak 16 besar Liga Champions. Lalu hal menarik lainnya adalah di pertemuan dini hari nanti akan saling berhadapan dua rekan setim sewaktu bermain di Lazio ya, yang kini sama-sama menjadi pelatih. Namanya juga mirip-mirip nih, Diego Simeone melawan Simone Inzaghi. Kemudian dalam riwayat perekrutan pemain juga ada rivalitas nih antara Inter dan Atletico. Pernah sama-sama berebut Lautaro Martinez, akhirnya Inter yang menang. Kemudian di awal musim ini kita mengincar back Chelsea ya, Azpilicueta, tetapi akhirnya dibajak oleh Atletico. Lalu hal menarik lainnya lagi adalah salah satu legenda kita, Christian Bobo Vieri, dulu pernah membela Atletico Madrid juga dan bahkan menjadi top skor La Liga. Jadi ternyata teman-teman, hubungan antara Inter dan Atletico ya, rivalitas ini sudah terjalin cukup lama dan bukan cuma ada di dalam lapangan. Di luar lapangan ada banyak hal menarik. Nah, untuk hari ini teman-teman, gua ingin cerewetin preview pertandingan ya Inter melawan Atletico. Yuk kita bahas tipis-tipis ya, satu persatu kekuatan Atletico Madrid. Untuk di Liga Champions, Atletico Madrid lolos sebagai juara grup, tidak terkalahkan, luar biasa. Mereka mencetak 17 gol dan cuma kebobolan 6 kali teman-teman. Sedangkan untuk Inter lolos babak grup tidak dengan cara yang meyakinkan ya, sebagai runner up aja, walaupun tanpa kekalahan juga. Untuk gol yang dicetak Inter selama babak grup cuma 8 dan kebobolan 5 gol. Jadi ini jauh banget lah kalau dibandingkan dengan Atletico. Lalu yang menjadi menarik adalah di babak grup Atletico sempat menghadapi tim asal Italia yaitu Lazio. Mereka menang di kandang sendiri 2-0, kemudian seri di Olimpico. Sebagai perbandingan saja, Inter juga pernah menghadapi Lazio di musim ini 2 kali dan dua-duanya menang meyakinkan ya. Kita menang 0-2 di Olimpico dan menang 3-0 di semifinal Supercoppa Italia. Lalu di sisi lain, Inter juga pernah menghadapi tim perwakilan dari Spanyol yaitu Real Sociedad, ketemu 2 kali, dua-duanya seri dan di kedua pertandingan tersebut Inter dikepung habis-habisan. Waduh, padahal di La Liga ya Real Sociedad itu ada di bawah Atletico. Gimana nih? Inter menghadapi Real Sociedad aja kelimpungan, apalagi menghadapi Atletico ya. Sedangkan untuk Atletico di La Liga mampu mengalahkan Sociedad. Jadi teman-teman, kalau kita coba membandingkan perjalanan Atletico dan Inter di babak grup Liga Champions musim ini, termasuk ketika Atletico menghadapi tim Italia dan Inter menghadapi tim Spanyol, ini di atas kertas Atletico lebih bagus sih, lebih meyakinkan dibandingkan Inter. Tapi itu catatan di Liga Champions ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat catatan terkini di liga masing-masing. Untuk Inter sudah pastilah nggak usah ditanya lagi, total domination ya di liga. Kita ada di Capolista, berjarak 9 poin dari peringkat 2 Juventus dan kita masih punya 1 tabungan pertandingan. Untuk produktivitas sejauh ini kita mencetak 59 gol dan kebobolan cuma 12 kali. Jadi selisih golnya plus 47, sinting banget Inter. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih.
Sedangkan untuk Atletico di La Liga saat ini nangkring di posisi 4 klasmen. Not bad lah ini menurut gua. Untuk produktivitas, Atletico sejauh ini sudah mencetak 50 gol. Ini terbilang cukup produktif. Sedangkan kebobolannya 26 kali. Ini terbilang banyak sih sebetulnya. Tetapi kalau dilihat dari sisi selisih gol ya, mereka berarti ini kan plus 24. Nah, plus 24 ini adalah yang terbanyak kedua di La Liga. Yang paling tinggi di La Liga adalah Real Madrid dengan plus 37. Lalu yang kedua adalah Atletico Madrid plus 24. Jadi walaupun kebobolannya kayaknya banyak, akan tetapi untuk di La Liga saat ini Atletico termasuk tim dengan lini depan tertajam dan lini belakang terkokoh. Namun yang cukup memprihatinkan dari Atletico adalah soal inkonsistensi teman-teman. Mereka sejauh ini sudah kalah 6 kali. Ini sangat banyak. Bahkan bila dibandingkan dengan tim-tim yang ada di bawahnya Atletico ya, tim peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7, itu kalahnya lebih sedikit dibandingkan Atletico. Di musim ini Atletico sudah kalah dari Valencia, Las Palmas, ini di putaran pertama mereka kalah, lalu dari Barcelona, kemudian kalah juga dari Girona dan juga Sevilla. Yang menarik, semua kekalahan Atletico di musim ini adalah di kandang lawan. Jadi ternyata dari sisi mentalitas Atletico tidak begitu kuat nih ketika bermain di hadapan supporter lawan. Bahkan yang cukup mengejutkan adalah di musim ini mereka kalah dari Sevilla teman-teman. Di musim ini padahal Sevilla nggak bagus ya, ada di papan bawah, berjuang keluar dari zona degra. Akan tetapi lucunya setelah kalah dari Sevilla, 1 pekan kemudian mereka menghadapi Las Palmas. Las Palmas adalah tim dengan defense terbaik kedua di La Liga saat itu. Dan Atletico mampu menang 5-0. Padahal teman-teman, Atletico Madrid tampil tanpa Morata, top skor mereka karena cedera ya. Kemudian tampil tanpa Griezmann dan juga De Paul yang disimpan untuk menghadapi partai melawan Inter. Jadi memang Atletico Madrid ini luar biasa inkonsisten ya, khususnya ketika bermain di kandang lawan. Mereka bisa kalah dari Sevilla, tim papan bawah, tapi kemudian membantai tim dengan defense terkuat di La Liga dengan skuad rotasi. Ini cukup aneh sih Atletico. Oh ya, kalau teman-teman lihat di layar nih, dari data ini kita bisa lihat bahwa formasi andalan Atletico di musim ini adalah 3 back teman-teman. Mereka bermain dengan formasi 3-5-2 atau 3-4-1-2 sepanjang musim ini. Sangat menarik. Padahal Diego Simeone dulu ketika merajai Liga Spanyol, kemudian masuk final 2 kali di Liga Champions, itu mereka bermain dengan formasi 4-4-2. Dan sebetulnya teman-teman, ini setelah gua cek data musim lalu, ternyata benar ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Atletico Madrid Indonesia, bahwa di musim lalu Atletico bermain dengan 2 formasi berbeda, ganti-gantian, formasi 4-4-2 dan juga 3-5-2. Nah, di musim ini full ya, sejak awal musim sampai dengan detik ini Atletico Madrid selalu bermain dengan 3-5-2. Ini kalau gua lihat-lihat situasinya persis seperti Juventus. Di musim lalu Juventus juga gonta-ganti formasi tuh, Allegri 4 back 3 back, 4 back 3 back tergantung lawan. Akan tetapi di musim ini Juventus full menggunakan 3 back. Sepertinya ya Simone Inzaghi benar-benar menginspirasi pelatih-pelatih dunia ya untuk bermain dengan 3 back setelah keberhasilannya membawa Inter ke final Liga Champions musim lalu. Lalu teman-teman, kalau kita lihat pencetak gol terbanyak Atletico musim ini, ada Morata 13 gol, Griezmann 11 gol, lalu ada Llorente 6 gol dan Depay 5 gol. Ini kalau dilihat-lihat dari deretan penyumbang gol terbanyak Atletico, semuanya adalah nama-nama penyerang ya, penyerang utama dan penyerang cadangan, semuanya ternyata subur mencetak gol. Penyerang utama mereka kan Morata dan Griezmann, kemudian cadangannya adalah Llorente dan Depay. Berbeda sekali dengan Inter, penyerang utama sangat subur tetapi cadangan Inter sangat melempem. Kemudian untuk deretan top assist paling tinggi Griezmann dengan 6 assist ya, kemudian ada Saul gelandang tengah 5 assist, lalu di bawahnya lagi ada Rodrigo Riquelme 4 assist, De Paul juga mencetak 4 assist, lalu ada Llorente 3 assist. Nah, ini ada yang menarik teman-teman dari daftar top skor dan top assist Atletico. Ada 2 nama yang selalu masuk ya dalam kategori pencetak gol terbanyak dan assist terbanyak, yaitu Griezmann dan juga Llorente. Yang mau gua highlight adalah Llorente. Llorente ini adalah pemain serba bisa. Dia posisi aslinya adalah gelandang tengah, tetapi sering dimainkan sebagai backup striker. Dan ketika dipasang sebagai striker, dia sangat subur mencetak gol. Lalu selain sering dipasang sebagai striker, Llorente ini juga sering dipasang sebagai wingback kanan dan subur mencetak assist juga. Jadi Llorente ini adalah pemain yang serba bisa. Lalu hal menariknya lagi teman-teman, ada 2 nama gelandang tengah Atletico di deretan top assist, yaitu De Paul dan Saul. Ini dua-duanya adalah gelandang tengah. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari daftar top skor maupun top assist, ini terlihat banget bahwa dalam hal serangan Atletico sangat mengandalkan ketajaman striker-strikernya
dan juga kelihayan dari gelandang-gelandangnya ya, gelandang tengahnya untuk menyuplai bola. Dengan kata lain teman-teman, ini Atletico kalau strikernya udah buntu, kemudian gelandangnya terisolir ya, tidak mampu menyuplai bola, maka Atletico Madrid akan kehilangan cara untuk mencetak gol. Kemudian inilah teman-teman prediksi line up Atletico ya untuk melawan Inter versi Sky Sport. Gue ingin mencoba membandingkan dengan line up Atletico sewaktu menang lawan Madrid teman-teman di Copa del Rey. Ini Atletico pernah menang lawan Madrid 4-2, luar biasa. Nah, untuk line up-nya kurang lebih sama persis teman-teman. Untuk di center back sama ya, isinya adalah Witsel, Gimenez, dan Hermoso. Lalu dari sisi gelandang yang membedakan adalah sisi kanan. Untuk dilawan Inter kemungkinan yang bermain adalah Molina. Sedangkan sewaktu bermain lawan Madrid, wingback kanan diisi oleh Llorente. Lalu kemudian untuk lini depan sewaktu melawan Real Madrid, Diego Simeone masang Morata dan Griezmann. Sedangkan untuk melawan Inter nanti kemungkinan penyerangnya adalah Griezmann berduet dengan Llorente. Jadi perbedaannya ada di dua posisi ya, wingback kanan dan striker. Entahlah ini akan berpengaruh banyak atau enggak nih untuk Atletico. Akan tetapi teman-teman ada satu catatan nih dari Sky Sport. Mereka memberitakan bahwa Morata sudah sembuh dari cedera dan siap masuk dari bangku cadangan di partai melawan Inter. Gila, cepet banget sembuhnya. Kalau gue lihat-lihat komposisi pemain Atletico ya, ini mirip-mirip Inter nih. Cukup banyak mempercayakan pemain-pemain gaek, pemain-pemain dengan usia 30+. Kalau dari sisi pemain inti, pemain Atletico yang usianya 30+, ada Oblak, usianya 31, kemudian ada Witsel, usianya 35, lalu di lini tengah ada Koke dengan 32 tahun, lalu kemudian di lini depan ada Griezmann dengan usia 32 tahun. Ada 4 pemain inti dengan usia 30+. Lalu di bangku cadangan ada Depay, usianya juga sudah 30 tahun, Morata 31 tahun, dan Savic ya, ini backnya Atletico, usianya juga 33 tahun. Jadi ternyata di musim ini Atletico cukup banyak mempercayakan pemain-pemain gaek. Ya walaupun tidak setua Inter juga. Kalau Inter mah parah nih. Sommer 35 tahun. Lalu center back tengah kita De Vrij 32 tahun. Lalu kemudian di lini tengah ternyata Hakan Çalhanoğlu di musim ini memasuki usia 30 tahun. Lalu ada Mkhitaryan berusia 82 tahun dan Darmian berusia 54 tahun. Tua-tua banget. Sedangkan di super sub kita lebih parah lagi. Ada Arnautovic 34 tahun, ada Alexis Sanchez juga 35 tahun. Dan bahkan sebetulnya kita punya kakek Acerbi juga ya yang berusia 102 tahun. Lalu kemudian ini adalah prediksi line up Inter teman-teman untuk menghadapi Atletico versi Sky Sport. Ini adalah line up terbaik kita ya, karena Acerbi cedera berarti yang bermain De Vrij. Kemudian di wing back kanan kembali diisi oleh Darmian. Untuk super sub kita menurut gue di babak kedua akan ada 3 pemain yang pasti masuk nih, Arnautovic, Fratesi, dan Dumfries. Sedangkan 2-nya lagi menunggu situasi. Menurut gue teman-teman yang harus dihindari oleh Inter adalah center back kita kena kartu kuning. Khususnya center back kiri ya, Bastoni, dan juga center back tengah De Vrij. Karena di bangku cadangan kita cuma menyisakan Bisek. Untuk jalannya pertandingan dini hari nanti, sepertinya Inter akan lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Atletico akan bertahan total. Terlebih mengingat Atletico sangat inkonsisten bila bermain di kandang lawan, cenderung melempem mentalnya. Jadi gua rasa Atletico akan mengincar seri. Nah kalau Inter sampai kalah di kandang sendiri, aduh itu kerugian yang sangat amat besar sih. Gua harap Inter bisa menang, syukur-syukur selisih 2 gol. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman untuk partai Inter melawan Atletico di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.